gimana? Mungkin oke teh gimana mungkin tadi Oke, proses? alhamdulillah lancar sudah tadi. Ada berapa? Ada berapa pertanyaan? Kurang lebih 16. Satunya 16, satunya 25. Iya. Ada dua kan ya? Yang satu 16, satu 25 kurang lebih. Nah, ini ada dua BAP, mungkin boleh dijelaskan yang satu apa yang satu apa? Oke, enggak boleh dijelasin tadi ya. Yang satu terkait laporan kita terhadap AL ya, atau akun YouTube-nya. Yang satunya terkait akun YouTube miliknya RDL. Terkait apa tadi? Undang-undang ITE. Ya enggak, maksudnya apa yang dibahas di akun YouTube-nya RD. Oh, pencemaran nama baik. Pencemaran nama Bahasannya baik. apa pembahasannya? Pembahasannya kan ada statementnya dia tentang fitnah atau tuduhan-tuduhan yang tidak adanya fakta. Gitu. Lebih ke situ sih, dan kita tadi memberikan bukti-buktinya. Mungkin buktinya seperti apa teh, atau mungkin ada video atau potongan video atau seperti apa? Tuduhannya yang pertama terkait kayak narkoba gitu. Saya tadi memberikan buktinya bahwa berupa apa hasilnya hasil dari Balai Kesehatan Penerbangan, sama itu tes urin ya, satu lagi tes rambut di Dinas Kesehatan Jakarta, DKI Jakarta, ada dua. RD sendiri kan pernah berstatement dia siap dilaporkan dan juga siap melapor balik. Gimana teh menanggapinya? Oh ya, nggak apa-apa, ikutin proses aja. Kalau saya kan di sini karena saya orang yang jujur merasa dituduh dan dirugikan ya tentang nama baik, jadi saya pun akan membela hak saya seperti itu. Teh mungkin sedikit update dan soal teh kan udah dicabut laporannya sama admin. Itu gimana sih teh tanggapannya teh? Tanggapannya ya hak hukumnya, karena saya pun kan dari awal tidak meminta untuk dicabut ya. Tapi kalau dia mau cabut ya nggak apa-apa. Dia kan bilang katanya nantinya tidak akan menyerang ke ranah pribadi, lebih ke fokus substansi. Mungkin teteh sendiri gimana sih melihatnya mendengar statement itu? Ya bagus, harusnya dari awal lah kayak gitu. Teh, ini kan juga ada kabar simpang siur terkait Teteh mundur dari yayasan. Itu sebenarnya gimana sih Teh, mundur atau rehat atau seperti apa sih Teh? Oke. Per tanggal 2 kemarin, 2 Januari 2025, saya sudah resmi untuk total mundur dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Seperti itu. Jadi alasannya apa? Alasannya karena saya mau fokus terhadap urusan saya pribadi. Jadi biar tidak dicampur adukan terkait donasi, terkait yayasan dan lain-lain, karena kasihan kalau urusan yayasan dan personal saya nanti digabung-gabung, itu nggak fair. Seperti itu. Untuk penggantinya sendiri gimana Teh? Atau masih dari saudara atau seperti apa atau gimana? Tanya yayasan ya, karena Mas Giri sekarang yang penggantinya. Teh ini kan dari Alvin sendiri ya, mungkin dia mencabut laporan itu karena alasan kasihan. Mungkin dari Teteh sendiri gimana sih tanggapan? Karena kasihan. Apa Karena yang harus menghadapi perempuan, dikasihan? katanya menghadapi perempuan lah istilahnya. Oh gitu, harusnya kalau kasihan dari awal ya, dia tidak menjatuhkan harga diri saya sebagai seorang perempuan itu pertama atas tuduhan dan fitnah-fitnah, karena harus digarisbawahi dia juga punya anak, saya pun punya anak, seperti itu yang pertama. Poin kedua, dari kemarin juga mulai rame, saya ada viral terkait saya nangis ya di media sosial, itu bukan terkait penyerangan dari AL ya Mbak ya, atau dari RD, itu sama sekali nggak ada urusannya sama mereka. Jadi saya pun punya masalah pribadi dan personal dan tidak ada urusannya sama mereka. Berarti Teteh bisa dibilang mau lanjut terus lapor sampai selesai? Ikutin proses hukumnya ya, Dan yang sedang mungkin berjalan dari sekarang. Agus sendiri kan bilang mengatakan update ya, minta uangnya dikembalikan gitu kan. Teteh mundur tuh dibilang katanya melarikan diri. Oh, saya nggak melarikan diri, saya masih ada di sini. Saya nggak keluar negeri, saya nggak kemana-mana. Kemarin kita juga ada membuktikan di podcastnya Bang Denny Sumargo ya, itu buktinya kita buka per bulan September, Oktober, November, Desember, uangnya masih utuh, nggak bergerak satu perak. Berarti kalau perihal dia meminta uang donasi gimana tuh? Kita serahkan lagi ke yayasan seperti apa, terus ke Bang Denny seperti apa, ke PH donatur juga seperti apa. Nah dia itu kan berucap ya, bisa bilang kalau Teteh ini nantinya akan berstatus tahanan rumah.
Tahanan rumah. Ah. Kata siapa? Kata Mas Agus sendiri bilangnya seperti itu kan. Oh, diketawain aja. Nah, Agak sampai lucu. istilahnya merembet ke Mas Gary juga kan, bisa dibilang katanya Mas Gary ini siapa gitu. Baru bahas-bahas semester kuliah seperti itulah, mungkin tidak ada hak gitu. Sampai merembet ke Mas Gary sendiri, kita sendiri gimana sih? Kalau itu nggak boleh tanggapi ya, karena bukan, karena kalau mau nanya ke aku pun bingung jawabnya apa. Boleh tanya sama Mas Gary-nya langsung seperti itu sih. Bisa dituduhkan katanya ngaku-ngaku jadi lawyer. Itu dibuktikan aja dan tanya langsung sama beliau seperti itu. Butuh waktu berapa lama sih akhirnya final memutuskan untuk mundur dari yayasan sendiri, karena kan yang kita tahu kan memang Teteh kan concern banget di yayasan sendiri, dan mungkin dampaknya pro kontranya mungkin ada yang menahan Teteh atau seperti apa untuk tidak keluar. Mungkin pada saat saya mulai melaporkan AL, terus saya mau fokus karena nggak bisa seimbang ya, nggak bisa balance. Jadi saya pikirkan untuk ini nggak bisa seperti ini, saya harus fokus terhadap satu. Jadi saya pilih untuk menyelesaikan case saya dan saya mundur dari yayasan. Seperti itu. Nanti per tanggal 2 kemarin, Jadi surat pengunduran dirinya tanggal 2. tanggal 26 betul. Surat pengunduran diri. Tapi di akte notaris sudah diurus. Gitu. Mungkin yang perlu diberi pemahaman juga ke masyarakat soal rekening pribadi dan rekening yayasan itu kan berbeda. Betul. Maksudnya selama ini kan selalu uangnya di Novi, padahal kan uangnya mungkin di yayasan. Di yayasan betul. Cara mekanisme penarikan penggunaan itu kan beda gitu. Betul. Boleh dijelaskan soal karena perbedaan uang di Novi dengan uang di yayasan Novi itu berbeda. Oke, kalau uang di yayasan ya uang di yayasan, uangnya si Mas AS itu ada di yayasan bukan di saya gitu. Kalau uang pribadi saya tidak ada urusannya dengan donasi gitu. Tapi kalau misalnya ditanyakan sama kalian terkait dari mana selama ini menghidupi yayasan, ya uang pribadi saya gitu. Pendapatan saya menghidupi yayasan selama ini, bahkan kita bisa pastikan lebih dari 50% penghasilan saya berikan ke yayasan untuk membantu anak-anak saya sekolah, untuk ODGJ saya rawat gitu, dan itu butuh biaya besar. Selama ini saya independen seperti itu.